Hai teman-teman fisika, lanjut lagi. Hari ini kita belajar tentang gerak melingkar ya teman-teman. Langsung aja dulu, sebelum kita ke soal-soal yang kita mau bahas, teman-teman harus paham ini ya. Rumus gerak melingkar teman-teman. Yang pertama teman-teman harus paham kalau periode itu bisa kita hitung dari waktu dibagi jumlah gerakan melingkarnya ada berapa buah. Ataupun bisa dihitung dengan rumus 1 per frekuensi. Frekuensi juga kita bisa hitung kebalikan dari periode, itu adalah jumlah gerakan melingkarnya dibagi waktu, ataupun kebalikan dari periode 1 per periode ya frekuensi itu. Terus ada kecepatan sudut dan kecepatan linear. Kecepatan sudut kita bisa hitung dari 2V per periode, atau frekuensi dikalikan dengan 2V, itu kecepatan sudut. Selanjutnya adalah kecepatan linear. Omega dikalikan dengan R. Itu adalah kecepatan linear. R itu radiusnya ya. Dan berikutnya percepatan sentripetal. Jadi percepatan sentripetal itu sama dengan omega dikalikan omega kuadrat dikalikan R, atau bisa percepatan sentripetal itu sama dengan kecepatan linear kuadrat dibagi R. Ya, dan gaya sentripetalnya berarti ini tadi percepatan sentripetal dikalikan dengan M. Ya, jadi ini bisa kayak gini juga ya teman-teman ya. Sama dengan massa dikalikan omega kuadrat kalikan R. Ini juga bisa. Ya, ini dua rumus untuk gaya sentripetal. Kita lanjut ke soal-soalnya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, gerakan melingkar itu ada 3 saya bilang, 3 satuan ya. 3 satuan maksudnya gimana? Kita tahu satu putaran itu sama dengan 360 derajat ya teman-teman. Ini sudah harus paham. Selanjutnya kita punya juga satuan radian teman-teman. Jadi satu putaran itu sama dengan 2V radian. Nah, di sini kalau saya rubah menjadi setengah putaran, itu sama dengan 180 derajat ya. Dan itu sama dengan V radian. Jadi ada 3 satuan untuk gerak melingkar di sini. Putaran, derajat, dan radian. Nah, teman-teman harus paham dasarnya ini ya. Kita lanjut langsung ke soal-soalnya. Nomor 1. Sebuah benda berputar sebanyak 6 kali. Hitunglah gerak putaran tersebut dalam satuan derajat dan radian. Jadi, satu putaran, kita tahu satu putaran sama dengan 360 derajat tadi ya. Sehingga kalau ini 6 putaran, itu sama dengan 6 dikalikan 360 derajat. Dan setelah kita hitung, itu sama dengan 2160 derajat. Nah, kalau dinyatakan dalam radian, ini kan ada 2 pertanyaan ya, derajat dan radian. Ini berarti 6 dikalikan 2V sama dengan 12V radian. Oke, nomor 1 ini. Selanjutnya, nomor 2. Sebuah benda berputar 270 derajat. Kita tulis dulu 270 derajat. Hitunglah gerak tersebut dalam satuan putaran dan radian. Secara putaran kita bisa hitung rumusnya adalah 270 dibagi dengan 360 ya teman-teman. Satu putaran kan 360 derajat. Setelah itu kita sederhanakan, sama-sama dibagi 9, dapatnya adalah 3 dan ini 4. Jadi ini sama dengan 3/4 putaran. Selanjutnya secara radian kita bisa hitung 270 dikalikan 2V per 360 ya. Dan ini tadi kita udah hitung, ini per ini tuh 3/4 ya. Berarti ini 3/4 dikalikan 2V ya. Atau teman-teman langsung aja bisa 3/4 kalikan 2V aja, karena sudah tahu 3/4 putarannya. Dan ini kita setelah hitung dapatnya adalah 3/2V atau 1,5V radian. Oke, nomor 2 sudah selesai. Kita lanjut nomor 3. Sebuah benda berputar 0,V radian. Kita tulis 0,8V radian ya, teman-teman. Dan di sini hitunglah gerak putaran tersebut dalam satuan putaran dan derajat. Secara hitungan berarti kita tulis 0,8V
dibagi dengan 2V, karena satu putaran itu 2V, sehingga kita bisa hitung kayak gini teman-teman. Terus dikalikan 10, 8/20, dan berarti ini adalah 0,4 putaran. Selanjutnya kita bisa hitung dalam satuan derajat, itu adalah dari putaran aja enak, 0,4 dikalikan 360. Dan setelah kita hitung dapatnya adalah 144 derajat. Oke, ini jawaban akhirnya untuk nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4. Sebuah benda berputar sebanyak 2400 kali selama 30 detik. Berarti kita tulis jumlah putarannya adalah 2400 ya. Terus waktunya adalah 30 second. Nah, dari sini periode dan frekuensi benda tersebut adalah, yang tanyakan pertama periode, rumusnya adalah waktu dibagi dengan jumlah putarannya sama dengan 30 dibagi 2400. Banyak. Dan setelah kita sederhanakan, ini sama dengan 1/80. Dan itu sama dengan 0,0125 second. Berikutnya frekuensinya. Frekuensi kita bisa hitung, rumusnya adalah jumlah putaran dibagi dengan waktu sama dengan 2400 dibagi dengan 30. Setelah dibagi itu dapatnya adalah 80 Hz. Nomor 5, jarum speedometer mobil menunjukkan angka 1800 rpm. Berarti di sini omega teman-teman ya. Nomor 5 ini itu sama dengan 1800 rpm. Nah, tentukan kecepatan sudut, periode, frekuensi putaran mesin motor tersebut. Nah, dari sini kita bisa hitung ini 1800 rpm teman-teman, itu rotation per menit. Jadi satu rotasi itu ada 2V ya, satu rotasi atau satu putaran itu adalah 2V per menit. Per menit berarti 1 menitnya ada 60 second, 60 detik kayak gini teman-teman. Sehingga kita bisa hitung kayak gini, 18 dibagi 6 itu 3 ya, ini 3 berarti ya, 3. Dan itu sama dengan 30 dikalikan 2 itu 60V ya, 60V, dan itu satuannya adalah radian per second. Itu omega atau kecepatan sudutnya. Selanjutnya kita bisa cari periodenya. Dari rumus yang aslinya omega sama dengan 2V per periode, kita bisa ganti periode sama dengan 2V per omega, dan itu sama dengan 2V dibagi dengan 60V. Dan periode setelah kita hitung dapatnya adalah 1/30 second. Atau kalau kita desimalkan itu sama dengan 0,0333 second, detik ya. Itu periode. Untuk frekuensinya kita bisa hitung dari rumus omega dibagi dengan 2V. Kita hitung di sini adalah 60V dibagi dengan 2V, dan dapatnya adalah 30 Hz. Oke, dapat. Itu soal nomor 5. Nomor 6, sebuah kipas dengan diameter 1 meter, berarti kita tulis radius atau jari-jarinya adalah 0,5 meter ya. Berputar dengan kecepatan 450 rpm. Omeganya sama dengan 450 rpm. Hitunglah kecepatan sudut, maksudnya di sini dalam radian per second, frekuensi, periode, dan juga kecepatan linearnya. Kita hitung dulu kecepatan sudutnya. Ini juga sebenarnya juga sudah kecepatan sudut ya, tapi satuannya rpm. Kita hitung omega atau kecepatan sudut dalam radian per second, ngitungnya adalah 450 dikalikan satu rotasi itu adalah 2V, dan 1 menit ini kan per menit ya, rotation per menit. Menit itu adalah 60 second, 60 detik. Kita coret-coret. Terus ini juga bisa kita coret jadi 3. 45 dibagi 3 itu dapatnya adalah 15. Berarti ini 15
V radian per second. Selanjutnya, frekuensi kita bisa hitung dari rumus omega dibagi 2V sama dengan 15V dibagi 2V, dan itu sama dengan 15 dibagi 2 ya, berarti itu 7,5, satuannya adalah Hertz. Dan periode kita bisa hitung juga dari rumus 1 per frekuensi aja. Ada 2 rumus ya, tadi kita pakai yang ini aja, sama dengan 1 per 7,5, dan setelah kita hitung itu dapatnya adalah 0,1333, satuannya adalah detik second ya. Nah, selanjutnya kecepatan linear. Kecepatan linear kita bisa hitung, rumusnya adalah omega dikalikan dengan radius ataupun jari-jari. Hitung aja udah langsung ya. Omeganya itu adalah 15V, radiusnya adalah 0,5, jadi kecepatan linearnya adalah 15V dikalikan 0,5 itu sama dengan 7,5V, satuannya adalah meter per second. Oke, nomor 6 sudah terjawab. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Nomor 7. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 75 cm. Kita tulis dulu, itu jari-jarinya R berarti sama dengan 0,75 dalam satuan meter ya teman-teman. Berikutnya, kecepatan sudut yang dialami benda adalah 4V radian per second. Berarti itu omega. Kecepatan sudut 4V radian per second. Hitunglah periode, frekuensi, kecepatan dalam RPM, rotation per menit, dan kecepatan linearnya. Kita hitung teman-teman. Pertama kita hitung periodenya. Itu sama dengan 2V dibagi dengan omega ya teman-teman. Dan berarti 2V dibagi dengan 4V sama dengan setengah second atau detik. Selanjutnya frekuensi. Frekuensi kita bisa hitung dari rumus 1 per periode aja deh ya. Sehingga ini sama dengan 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah sama dengan 2 ya teman-teman. Satuannya adalah Hertz. Frekuensi dan periode sudah. Selanjutnya omega dalam RPM. Omega dalam RPM pertama kita tulis dulu aslinya dalam radian per second, yang ini kita tulis 4V. Selanjutnya RPM artinya rotation per menit. Ya, 1 menit itu sama dengan 60 detik, tulis 60 per 1 putaran itu adalah 2V. Jadi ini dibagi dengan 2V. Begini ya, merubah radian per second ke RPM dikalikan 60 dibagi 2V. Kita hitung, V-nya kita coret, 4 bagi 2 itu adalah 2 ya. Dan sama dengan 2 kalikan 60 itu adalah 120, satuannya adalah rotation per menit RPM. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya kita hitung kecepatan linearnya, berarti V sama dengan omega dikalikan dengan radius atau jari-jari. Omeganya kita pakai yang radian per second ya, berarti ini 4V, dan R-nya di situ adalah 0,75. Setelah kita hitung, ini dapatnya adalah 3V, satuannya adalah meter per second. Oke, sudah terjawab semuanya nomor 7. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah benda bergerak sebanyak 180 putaran, berarti kita tulis N sama dengan 180 dengan radius putaran 20 cm. Berarti R-nya sama dengan 20 cm dirubah ke meter, itu adalah 0,2 meter. Waktunya 2 menit, berarti T-nya adalah 2 menit dirubah ke detik, itu sama dengan 120 detik. Tentukan periode, frekuensi, kecepatan sudut, kecepatan dalam RPM, kecepatan linear, dan percepatan sentripetal benda tersebut. Oh, banyak yang tanyakan. Kita jawab yuk teman-teman. Nomor 1, periode. Kita punya periode, rumusnya adalah T dibagi dengan N sama dengan 120 dibagi dengan N-nya adalah 180. Setelah kita hitung, itu dapatnya adalah 2/3.
satuannya second, biarkan begini aja juga nggak apa-apa. Selanjutnya frekuensi kita bisa hitung dari kebalikan dari periode, 1 per periode ya. Pakai rumus ini aja coba. Sama dengan 1 dibagi 2/3 itu sama dengan dibalik, ini berarti 3/2. Itu satuannya adalah hertz. Kalau dalam desimal 1,5. Selanjutnya kita hitung lagi kecepatan sudut. Kecepatan sudut omega itu sama dengan 2V dikali dengan frekuensi. Sama dengan 2V dikali dengan 3/2. Frekuensinya ini 3/2 persis di atasnya. Dan ini bisa kita coret 2-nya sehingga ini sama dengan 3V, satuannya adalah radian per second. Selanjutnya kecepatan linearnya. Kecepatan linear itu sama dengan V, rumusnya adalah omega kalikan dengan R. Kita hitung aja, omeganya itu adalah 3V dan radius atau R-nya adalah 0,2. Setelah kita hitung dapatnya adalah 0,6V, satuannya adalah meter per second. V-nya dapat. Selanjutnya percepatan sentripetal, teman-teman. Kita bisa hitung dengan dua rumus. Rumus pertama itu bisa V kuadrat per R. Dan angkanya itu berarti 0,6V dikuadratkan per R. R-nya itu adalah 0,2 ya teman-teman. Dan ini berarti 0,36V kuadrat per 0,2. Dan setelah kita hitung dapatnya adalah, kita sederhanakan dulu, dikalikan 100 jadinya adalah 36/20V kuadrat dan sama dengan 1,8V kuadrat, satuannya adalah meter per second kuadrat. Itu percepatan sentripetalnya. Atau rumus yang kedua boleh, kita bisa hitung juga dengan rumus omega kuadrat kalikan dengan R. Sama dengan omeganya adalah 3V kuadrat dikalikan R-nya itu sama dengan 0,2. Berarti ini sama dengan 9V kuadrat kalikan 0,2. Dan itu akan sama persis dengan yang atas, yaitu 1,8V kuadrat, satuannya adalah meter per second kuadrat. Sama ya hasilnya di sini, memang harus sama ya dua rumus ini. Oke, nomor 1 sampai 8 sudah selesai. Di part yang ini sepertinya cukup. Kita lanjut ke part berikutnya nanti ya teman-teman ya. Thank you.